Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN 2 Bojonegoro, serta yang tak lupa saya sayangi, saya cintai, saya banggakan anak-anak SDN 2 Bojonegoro mulai kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqal talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Al ilmu salah satu wa majiwaha bahwa fadlun. Al-ayat tertulis. Anak-anak yang saya banggakan, pertama dan utama tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Saat ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang sehingga bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing, yaitu belajar menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Anak-anak senang tak sekolah di SDN 2 Bojonegoro? Senang ya? Bangga deh? Harus bangga, harus senang. Karena apa? Karena sekolah ini adalah sekolah milik kita semua. Karena sekolah ini didirikan oleh para pendahulu kita di sini. Ini tujuannya memang untuk tempat mencari ilmu anak-anak yang hidup di dusun Kerancang, dusun Tubukan, dusun Diwa, dusun Seroyo, sama dusun Brandan. Makanya dulu belum ada sekolah, kemudian dibangunlah sekolah di sini, sekolah imprek namanya, sekolah SDN 2 Bojonegoro. Makanya para pendahulu membuat sekolah ini tidak main-main. Tujuannya biaya sekolah di sini ini menjadi orang yang pandai, ya, orang yang pintar. Kalau sudah pandai, sudah pintar, maka akan menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang dibutuhkan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu nggak bisa kita akan tak gawean lain, nggak mungkin itu. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Apakah kamu bisa bikin baju sendiri? Nggak bisa. Apakah kamu bisa makan nasi sendiri tanpa menanamnya? Nggak bisa. Apakah kamu bisa memakai sepatu kalau ada yang membikinkannya? Nggak bisa. Karena tadinya kita itu tanpa bantuan orang lain tidak akan mungkin bisa hidup secara sempurna. Dan itu semua memang sudah Allah ciptakan, dibuat sedemikian hingga kita sebagai makhluk yang beriman itu supaya selalu ingat akan nikmat yang diberikan Allah dan nikmat yang dilewatkan oleh manusia-manusia di lingkungan kita. Maka sekali lagi atas segala kenikmatan yang Allah berikan, marilah kita syukuri teman-teman sebut alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tahu makna alhamdulillah dalam itu apa? Siapa yang tahu? Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbul apa? Tuhannya, pangerannya al-alamin seluruh alam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya segala puji bagi Allah. Siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah? Ada? Harus percaya nih. Siapa yang percaya adanya Allah? Aduh kafe orang dah. Apa sih orang itu? Aduh semua ya. Berarti kami semua termasuk asli ini percaya dengan adanya Allah. Meskipun Allah tidak tampak, ya, meskipun Allah tidak tampak, tetapi
mudah. Dan bagi Allah apa? Bagi Allah itu segala yang tidak mungkin bisa mungkin, segala yang mungkin bisa tidak mungkin, itu kuasanya Allah. Jamaah alhamdulillah. Kenapa Pak sering mengucapkan alhamdulillah, sering mengajak kamu mengucapkan alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu adalah kalimat thayyibah yang paling mulia di sisi Tuhan. Ya, dengan kita sering mengucapkan alhamdulillah, maka kenikmatan yang kita terima akan ditetapkan dan bahkan ditambah. Yakin apa benar? Kudu yakin. Dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Lasadid tok ya menawa. Sing paling apa sempurna karena apa? Dalam huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf yang harus dikol-kolakkan. Kalau masdar, itu termasuk huruf-huruf kol-kolan, maka ketika masih harus dibalikkan. Kul wallahu ahad, nggak apa-apa, itu boleh. Tetapi yang paling sempurna hukum nasbihnya kul wallahu ahad. Karena apa? Ada halnya. Tabat yada abila habin wa tab. Tabat yada abila habin wa tab. Yada bulan bahaya ini ya. Tabat yada itu bawa apa? Orang bawa kol-kolan ya kenal, tapi sing paling apik bawa kol-kolan di pantulkan sedikit. Enggak masalah nggih. Yang penting kita tetap Islam. Nggih boten? Bapak coba penting tekan mati agama Islam. Alhamdulillah. Dengan sampeyan kabeh penting mati tekan mati agama Islam, jaminane jual. Oh, jaminane jual. Apa dasare inabima indallahil Islam. Jadi agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Maka oleh karena itu kita harus bangga menjadi umat Islam. Karena apa? Karena dengan kita sudah mencapai agama Islam ini, jaminannya adalah surga. Apa itu surga? Tempatnya segala kenikmatan, kebahagiaan yang kekal abadi hidup selama-lamanya. Mahful khalidatu fala nabidu wa nahnu naimatu fala nabuju tubai makana wakuna lahum. Itu sairanya para bidadari yang akan menyambut kita. Jadi itu di mana-mana punya hubungan suatu buka pintu sendiri. Panjangnya adalah 60 hektar, tingginya 100 hektar. Hektar ini 6 meter, berarti 100 meter berarti 100 hektar berarti 50 meter. Jadi lawangnya munggahnya 100 meter, bawahnya 60 hektar. Pas berbang rumah kamu di surga itu menunjukkan semuanya terbuat dari cintan emas berlian. Kamu masuk semalam koyo bawakan koyo raja. Kenapa? Karena laki-laki masuk surga itu besok diserupakan sebagaimana seorang raja. Coba coba lihat Robo. Robo siapa? Apa iso? Apa duwe? Kamu tahu Hamengkubuwono Bolo raja mana di Jakarta? Bisa mudo nih dia bonong itu besok sisi Hamengkubuwono itu sebagai sultan raja. Kabeh sedang kulo baik kabeh. Karena kita berada di luar itu, itu kan dunia lain itu kan jual suatu sing lanang berarti kaya dene raja, sing wedok kaya dene ratu. Jenenge ratu iki yo duwe apa-apa duwe emas yang saiki lan duwe berarti bangkawet, ya. Itu berarti emas. Sepatune bolong. Anggonyane iki nang kono sepatunya kaya sepatunya Cinderella. Kulit-kulit putih-putih kulit-kulit mengkai, sing lanang katoke bolong.
top, klak, kemudian punya kalau mau ganteng banget kepentingan bukan yang kalau apa pengen jus jamu ono jus melon ono jus campuran segala buah kan orang gawe ngomong gawe kata dadak gawe pengen jus jeruk ele pengen ngomongnya pengen mobilnya mobil merek ele kalau aku duduk orang pada ganti ngono orang maksudnya segala apa yang kita inginkan sampaikan buah-buah di surga itu nang donya buah itu kan naik yo dulu dapat nenek ya tetapi di dalam riwayat hadis itu buah di surga itu turunnya ke bawah jadi dewe kalau kepengen nggak anak-anak itu tapi caranya ya bro kalau bahasa ibu Jawa gitu ya bawaan tema hari ini tema Patri adalah tema di awal tahun itu Patri pengen bercerita tentang pahlawan Islam tentang pahlawan yang beragama Islam melanjutkan yang kemarin sedikit ya jadi yang kemarin pahlawan Islam yang ada di Indonesia contohnya siapa? Bapak saya keringan bilang orang yang mana kali kayak 15 ini sekarang ini biasanya apa? Pangeran Diponegoro itu agamanya Islam. Kalau yang timur namanya Cuknya itu perempuan pahlawan agama Islam. Kalau yang laki-laki Teuku Imam Bonjol, Teuku Cikino itu dari Aceh. Semua Jawa itu mau Pangeran Diponegoro, Sultan Agung itu mana? Bapak ini Pak Jokowi dari ini, oke? Presiden. Saya ini bisa, ya. Pahlawan Islam itu kalau di Indonesia rata-rata yang berkontribusi yang apa itu andil besar dalam kemerdekaan itu rata-rata adalah beragama Islam. Pahlawan proklamator siapa namanya? Insinyur Soekarno. Mohon saat itu juga beragama Islam. Yang ingin Pak sampaikan sekarang adalah pahlawan Islam yang mendunia. Yang pertama namanya adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu lahir di Maroko 1304. Beliau ini salah satu penjelajah Muslim yang terkenal seantero dunia. Jadi sing tahu keliling dunia. Yang pertama itu adalah orang Islam. Salah satunya namanya adalah Ibnu Battuta. Itu beliau mengelilingi dunia itu di usia 20 tahun. Jadi usia 20 tahun ini niatan pada kepingin keliling dunia saka barat tekan wetan, saka wetan tekan barat meneh. Jadi penting. Itu namanya yang berhasil mengelilingi dunia namanya adalah Ibnu Battuta. Dia menjelajah mulai dari Maroko dan berapa tahun dia menjelajah dunia? 30 tahun menjelajah dunia sampai total yang dia kunjungi itu 44 negara dengan total jarak 75.000 mil atau 3 kali keliling dunia. Namun sekarang beliau dalam perjalanannya tetap sambil menyiarkan agama Islam, sambil amar ma'ruf nahi mungkar, sambil ngajak dulu dong Islam, ayo dong, la ilaha illallah, ayo dong sholat. Karena apa? Karena orang yang mau sholat, orang yang beragama Islam itu nanti dijamin dimasukkan ke dalam surga. Nah itu Battuta keliling dunia itu sambil menyebarkan agama Islam. Nah salah satunya menyebarkan ke wilayah Asia Tenggara. Kalau dia berangkat dari Maroko usia 20, kemudian 30 tahun lagi dia pulang ke Maroko usia berapa? Siapa yang bisa jawab?
Iya, 30 tahun ke perjalanan keliling dunianya. Betul, siapa namanya? Tessa. Tepuk tangan. Mengelilingi dunia selama 30 tahun, pulang usianya 50 tahun. Tepatnya dia berusia 50 tahun. Itu pahlawan yang pertama ya, dia berhasil keliling dunia sambil menyebarkan agama Islam. Makanya salah satu pahlawan Islam selain yang utama pasti ada Nabi. Siapa nama Nabi? Orang ngerti bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disingkat Muhammad S.A.W. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek ana sing maca selawat sampean kok melu maca selawat, iku ganjarane oleh 70 ganjaran. Terus besok nang akhirate disempurnakan wajahmu tidak bingung. Makanya kalau ada yang ngomong Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu tujuannya adalah untuk menjawab salam. Tujuannya apa? Biar mendapatkan pahala dan bisa di sisi Allah itu tidak keadaan bingung, lumpi rono. Itu ya. Kemudian pahlawan yang kedua itu adalah Laksamana Cheng Ho. Ini kalau di Indonesia ada, itu di Semarang ya, di Semarang istilahnya. Laksamana Cheng Ho sangat familiar di kalangan Indonesia, ya. Buktinya kapalnya masih terlihat di Nusantara, yaitu di Semarang. Coba saya bisa nang Semarang. Tangannya naik kacung, tangannya sing tengen, ya, atau sing iwo soalnya oleh tangan tengen itu menunjukkan posisi kegiatan yang baik itu menggunakan tangan tengen, makan, minum, ya. Nek tangan kiwa itu ya aktif tangannya itu, tapi biasanya digunakan untuk sesuatu yang kurang baik, kurang positif. Contohnya gawe kiwa, gawe kuping, gitu. Kalau tanya apa sih bola ini nggak diukur, nek ketemu dua apa kuping, ya. Di tempat aja malah tentu apa? Oke, Pak, dan apalan aja mana? Tepuk salut. Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu lahir 1371 di Yunan, Tiongkok. Nama kecilnya Mahe. Ma itu berarti Muhammad. Kalau bahasa Cina-nya Ma itu Muhammad. Mahe itu artinya adalah orang yang hebat. Mengandung maksud Mahe itu adalah pengikutnya Muhammad yang hebat. Dikenal dengan Laksamana Cheng Ho di Kelenteng Sampohong, Semarang. Dia itu adalah salah satu pejuang atau pahlawan Islam yang juga sama dengan Ibu Batuta mengelilingi dunia. Tapi kalau Laksamana Cheng Ho ini lebih banyak lagi pengikutnya karena menggunakan kapal, menggunakan kapal. Karena dulu nggak ada pesawat terbang, adanya kapal, mengelilingi dunia. Selama berapa tahun? Dia mengelilingi dunia selama 28 tahun. Jamaah 28 tahun dan mengunjungi kurang lebih 37 negara. Berarti yang kita mau nanti Ibu Batuta dapat di 44 negara. Kalau Laksamana Cheng Ho 37 negara. Kemudian tokoh yang lain itu lagi guys, dua tokoh Islam itu yang ingin Pak sampaikan. Yang lain banyak, ada Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hasan Al-Masyudi, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nanti bila ada kesempatan kita ambil lagi. Yang paling utama dari tokoh-tokoh
Islam. Ibadahnya orang Islam itu ada berapa? Nah, ada berapa? Misalnya dari besarnya 5 ibadah orang Islam itu yang pertama syahadat. Nah, kita sudah kasih apa ucapan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sholat. Sholat itu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sapa wong sing kerep sholat rajin sholat maka hidupnya terjaga dan hidupnya pasti terrahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun tempatnya wae sholat ya tetap itu sholat. Kok kalau pakai lain wudu dengan air kata jamu. Kalau pakai lain mengadem sholat ya karo kemudahan dalam Islam caranya seperti itu. Yang ketiga setelah syahadat apa? Zakat. Zakat. Nek duwe bodo wis iso zakati. Nek arep bodo ya zakat, tapi zakatnya juga kalau punya harta yang sudah cukup nisab itu namanya zakat mal. Tapi kalau mau Idul Fitri itu namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal itu khusus yang kaya-kaya. Ini zakat fitrah itu semua yang sama Islam, mulai dari kecil sampai yang mau mati nek urip sing ana nyawane kok nemoni bodoh kudu wajib netepi menunaikan zakat fitrah. Tuh, kemudian yang keempat apa setelah zakat sholat zakat puasa. Puasa khususnya puasa Ramadan. Yang kelima apa? Haji sudah mampu. Haji umrah itu kalau sudah mampu. Kalau sekarang biasanya kalau dari umrah 40 juta. Oh, oke. 40 juta dia Siti sampai tanggal itu. Ya Pak. Bapak nanti tinggal bebas. Ora iso nek sak iso iki menanam ora iso. Yo kan sampean ora usah dapat mutu kopi menanam. Duit ora usah amalah sejarah, ya. Itu ya, yang kelima haji sudah mampu. Haji kok haji lagi ya. Itu ya. Ini masih di awal tahun ya. Masih di awal tahun maka pengen tahun 2023 itu tambah pintar sama badan. Pengen tambah pintar sama badan. Pengen tambah pintar sama badan. Mudah-mudahan dalam awal tahun ini Allah senantiasa memberi keberkahan, keselamatan, rezeki yang banyak ya. Karena nanti Pak ini berkah, kamu mengamini semua ya. Kenapa? Karena Allah berfirman ana malik ud'uni astajib lakum. Saya ini raja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Kok belum
Sebenarnya mau kali Soekarno, Mama Hatta, mana Bung Goro, yo, Sudirman ya, sing jawab itu mau, sing jawab pusing.